Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen, Kakak Asdos, dan para praktikan sekalian. Perkenalkan, nama saya Christopher Damaris, dan rekan saya, Evelyn Darsono, kami berdua dari kelompok 10, akan mempresentasikan praktikum kimia organik dengan modul pemisahan antara kuinon dari buah mengkudu secara kromatografi lapis tipis. Jadi, tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa mengerti mengenai pembuatan kromatografi lapis tipis preparatif. Mahasiswa juga mengerti pemisahan antara kuinon, KLTP, dan KLT analitik untuk identifikasinya, dan mengerti apa maksud dari elusi berganda. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan buah mengkudu atau dengan nama spesies Morinda citrifolia untuk diambil senyawa antraquinonnya. Bagaimana cara mengambilnya? Yaitu dengan cara metode ekstraksi, maserasi, dan KLT preparatif. Cara kerja maserasi sendiri yaitu dengan merendam bahan bersama pelarut yang memiliki senyawa aktif tanpa pemanasan. Sementara KLT preparatif yaitu dengan memisahkan berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi. Ada juga uji KLT yang memisahkan yang membedakan yaitu dengan berdasarkan kepolaran sampel yang digunakan dengan fase gerak untuk memisahkan senyawa volatil. Selanjutnya ada metode sonikasi digunakan untuk menghancurkan dinding sel dari sel jaringan suspend sel dengan gelombang ultrasonik. Dan berikut adalah MSDS dan fungsi dari antraquinon sendiri. Memiliki bau yang aromatik, memiliki warna kuning pucat dengan titik lebur 377 derajat Celcius dan titik lebur 286 derajat Celcius. Memiliki berat molekul 208,21 gram per mol, memiliki massa jenis 1,4 gram per cm kubik, dan berfungsi sebagai anti jamur, antibakteri, dan anti kanker. Dan yang terakhir adalah partisi bertingkat. Itu adalah proses serbuk, merupakan bagaimana proses serbuk menjadi isolat melalui penambahan pelarut dan mengalami beberapa tahapan seperti menjadi fraksi terlebih dahulu, kemudian menjadi subfraksi dan menjadi sub-fraksi selanjutnya. Untuk menjadi fraksi dan subfraksi sendiri harus terlebih dahulu dimurnikan. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan selama praktikum, yaitu buah mengkudu, etil asetat, regen Bontrager, metanol, dan heksana. Selain itu juga ada alat-alat yang akan digunakan seperti timbangan gram, TLC chamber, lempeng silika preparatif, alat cetakan plat KLT preparatif, lempeng silika analitik, dan mortar serta stamper. Berikut adalah beberapa MSDS bagi beberapa bahan yang akan digunakan selama praktikum. Untuk cara kerjanya sendiri, praktikum kali ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu pembuatan lempeng fase diam preparatif, yang dimana silika gel ditimbang terlebih dahulu untuk pembuatan lempeng silika preparatif dan dimasukkan ke dalam mortar. Kedua, penambahan air ke dalam mortar sebanyak yang dibutuhkan, dan kaca yang dibersihkan akan digunakan sebagai cetakan silika preparatif dengan air sabun dan dibilas dengan alkohol. Yang keempat, suspensi di silika dicetak ke dalam alat pencetak yang kemudian lempeng silika preparatif dikeringkan di udara terbuka. Yang terakhir, lempeng silika preparatif tersebut dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Dan ada pula tahapan berikutnya, yaitu pemisahan antara kuinon. Yang pertama-tama harus dilakukan yaitu menimbang 100 gram serbuk buah kering mengkudu dan dimasukkan ke dalam beker glass. Yang kedua, menambahkan metanol dan magnetic bar ke dalam beker glass dan proses maserasi dilakukan selama kurang lebih 4 jam. 3. Ekstrak metanol dipekatkan dengan alat penguap bertekanan rendah atau evaporator. Setelah itu, ekstrak metanol pekat selanjutnya dipartisi secara bertingkat dengan heksan, etil asetat, dan metanol dengan corong pisah. Setelah itu menotolkan ekstrak metanol kasar, fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan
fraksi metanol pada plat KLT analitik silika gel GF254 dan dieluasi dengan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1, yang lalu diamati bercak pada UV 254, 366 dan setelah disemprot oleh reagen Bortrager. Selanjutnya dipilih salah satu dari antara fraksi heksan, fraksi etil asetat dan fraksi metanol dan ditentukan mana yang paling banyak memberikan warna positif dengan uji Bortrager yang telah dilakukan. Fraksi terpilih selanjutnya ditotolkan pada lempeng silika preparatif dalam bentuk pita dan dielusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Setelah proses elusi selesai, menutup seluruh lempeng dan menyisakan sedikit di bagian pinggir untuk disemprotkan dengan reagen Bortrager. Hasil positif antraquinon ditandai dengan terbentuknya pita warna kuning, oranye, dan merah. Apabila pita masih menumpuk, maka dapat dilakukan elusi berganda. Selanjutnya, dapat mengerok masing-masing pita warna yang berbeda dan disimpan pada vial yang berbeda. Setelah dikerok, segera dilarutkan pita warna tersebut dengan metanol dan penyaring. Filtrat diuapkan dan diberi keterangan warna. Dan yang terakhir, praktikan dapat menghitung rendaman isolat yang diperoleh dan nilai RF. Baiklah, selanjutnya saya, Wendarsono, akan membahas tentang hasil percobaan. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan serbuk buah mengkudu kering. Bagaimana sih buah mengkudu yang banyak kandungan airnya itu dapat dijadikan serbuk? Caranya adalah dengan buah mengkudu yang telah dicuci bersih itu kemudian dipotong dan dilakukan penjemuran untuk mengangkat sisa air sehingga diperoleh buah mengkudu yang kering yang selanjutnya akan dijadikan serbuk. Nah, serbuk inilah yang akan kita gunakan pada proses maserasi untuk menjadikan ekstrak, dan kemudian ekstraknya akan kita pekatkan dengan rotary evaporator seperti yang terlihat pada gambar. Nah, dari hasil didapatkan massa serbuk buah mengkudu kering yang digunakan adalah 100 gram, dan massa ekstrak didapatkan dengan massa gelas beker ditambah dengan ekstrak itu dikurangi dengan massa gelas beker kosong, sehingga didapatkan 4,626 gram dan juga persen rendaman sebesar 4,626%. Kemudian untuk titik lebur sampel mengkudu yang didapatkan adalah 285,5 derajat Celcius, sedangkan titik lebur literatur itu sebesar 286 derajat Celcius. Nah, terdapat sedikit perbedaan di sini yang dikarenakan pada proses ekstraksi yang berbeda dan juga penggunaan alat yang berbeda. Tetapi masih dapat dikatakan bahwa sampel yang kita gunakan adalah benar sesuai dengan titik leburnya. Selanjutnya, ekstrak pekat itu akan dilakukan partisi secara bertingkat dengan heksan, etil asetat, dan juga metanol dengan menggunakan corong pisah. Selanjutnya, ekstrak metanol kasar, fraksi heksan, fraksi etil asetat, dan juga fraksi metanol itu ditotolkan pada plat KLT analitik berupa silika gel GF254 dan kemudian dieluasi dengan fase gerak berupa heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Setelah itu diamati penampakan bercak pada UV 254, 366, dan setelah disemprot dengan reagen Bortrager seperti pada gambar, di mana pada nomor 1 itu adalah fraksi dari ekstrak metanol kasar, fraksi heksana. Pada nomor 2, nomor 3 berupa fraksi etil asetat, dan nomor 4 adalah fraksi metanol. Dan dapat dilihat pada uji reagen Bortrager setelah disemprot, itu didapatkan terlihat warna-warna di mana fraksi nomor 4, yaitu fraksi metanol, terdapat banyak sekali warna, sedangkan fraksi nomor 2, yaitu fraksi heksana, hanya terdapat satu warna. Nah, ini adalah hasil dari uji kromatografi lapis tipis analitik untuk memperoleh nilai RF-nya, di mana jarak tempuh pelarut itu sama, yaitu 6, kemudian jarak tempuh sampelnya itu berbeda-beda, sehingga didapatkan nilai RF juga yang berbeda, dengan menghitung jarak tempuh sampel dibagi dengan jarak tempuh pelarut. Nah, pada fraksi kedua, yaitu fraksi heksan, tidak ditemukan jarak tempuh sampel, sehingga nilai RF-nya juga tidak dapat ditentukan.
Selanjutnya, fraksi mana yang akan kita pilih untuk uji preparatif? Nah, fraksi yang dipilih adalah fraksi yang memberikan banyak warna positif pada uji Brown-Trager. Apa sih itu uji Brown-Trager? Jadi, uji Brown-Trager adalah suatu senyawa yang tidak dididihkan dengan larutan kalium hidroksida encer selama beberapa menit, yang tidak hanya menghidrolisis glikosida, tapi juga mengoksidasi antron dan antranol menjadi antraquinon. Lalu larutan basa didinginkan dan diasamkan serta direaksikan dengan benzena. Nah, lapisan benzena yang tidak berwarna dan fase larutan basah yang menjadi merah apabila mengandung quinon dan memberikan warna yang positif. Sehingga dapat kita ketahui bahwa fraksi yang kita pilih untuk uji KLT preparatif adalah fraksi nomor 4, yaitu fraksi metanol, dikarenakan memberikan banyak sekali warna positif. Kemudian, fraksi yang kita pilih, yaitu fraksi metanol, ditotalkan pada lempeng silika preparatif yang sebelumnya telah dibuat, yang dipastikan bahwa lempeng tersebut tidak terdapat lubang dan juga memiliki ketebalan yang sama dalam bentuk pita. Nah, fraksi metanol ini dielusi dengan fase gerak berupa heksan dan etil asetat dengan perbandingan 1:1. Setelah proses elusi selesai, tutup seluruh lempeng dan sisakan sedikit bagian pinggir untuk disemprot dengan reagen Brown-Trager. Positif antraquinon akan ditunjukkan dengan terbentuknya pita berwarna kuning, orange, dan merah. Ini terlihat pada gambar di mana pada pita A, B, C, D, dan E itu terdapat warna kuning keorangean dan juga terdapat sedikit warna merah pada pita A. Selanjutnya, pita-pita ini kita kerok dan kita simpan pada vial yang berbeda. Setelah itu dilarutkan dengan metanol dan disaring. Filtrat kemudian juga diuapkan atau dimasukkan ke dalam sonicator bed, yang selanjutnya dapat kita hitung nilai FF dan persen rendaman isolatnya. Nah, didapatkan hasil penghitungan dari KLT preparatif, di mana nilai RF pada pita itu berbeda-beda dengan jarak tempuh yaitu 6 dan jarak tempuh sampelnya berbeda-beda, di mana pita yang kita pilih adalah pita yang banyak menghasilkan warna merah, orange, dan kuning. Pita yang akan kita pilih adalah pita A, di mana nilai RF-nya sebesar 0,2167. Nah, dari hasil tersebut, kita dapat mengetahui persen rendamannya, di mana massa serbuk yang tadi kita gunakan adalah 100 gram pada pita A, di mana massa sampel yang diperoleh yaitu 2,667, sehingga persen rendaman yang didapatkan adalah 2,667%. Selanjutnya, saya akan bahas tentang pembahasan di mana ini adalah tahapan yang kita gunakan untuk pemisahan senyawa antraquinon dari buah mengkudu secara kromatografi lapis tipis preparatif. Nah, yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan ekstrak maserasi, di mana pada metode maserasi itu pelarut etanol akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Nah, isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau yang kita kenal dengan proses difusi. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadinya keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Nah, apa sih kelebihan dari metode maserasi ini? Yang pertama adalah sederhana, relatif murah, tidak memerlukan peralatan yang rumit, dan terjadi kontak antara sampel dan pelarut itu cukup lama, dan dapat menghindari kerusakan komponen karena tanpa proses pemanasan. Tetapi senyawa antraquinon merupakan senyawa yang tahan panas karena memiliki titik didih yang tinggi. Selain itu, pada metode maserasi itu ditambahkan magnetic bar yang tujuannya untuk menghomogenkan larutan dalam pengadukan. Selanjutnya, ekstrak dari hasil maserasi itu dipekatkan dengan rotary evaporator, yaitu sejenis alat yang prinsipnya adalah untuk menguapkan parut ekstraksi berupa metanol dan hanya meninggalkan senyawa hasil ekstraksi yang disebut dengan ekstrak pekat. Ekstrak pekat tersebut selanjutnya kita
partisi secara bertingkat dengan fraksinasi yang merupakan metode pemisahan komponen campuran yang berasal dari ekstrak hasil ekstraksi. Nah, fraksinasi ini dilakukan untuk memisahkan golongan utama, yaitu antrakinon, dengan golongan lainnya berdasarkan perbedaan kepolaran. Nah, pada percobaan ini dilakukan menggunakan fraksi metanol kasar yang bersifat polar, fraksi heksan yang bersifat nonpolar, dan fraksi etil asetat yang bersifat semipolar. Selanjutnya, fraksi-fraksi ini dan juga ekstrak metanol itu kita lakukan uji kromatografi lapis tipis analitik yang kerjanya untuk memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan parut yang digunakan. Nah, teknik ini nih menggunakan fase diam berupa silika gel dan juga fase geraknya berupa etil asetat dan heksan dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya kita akan membahas tentang kromatografi lapis tipis preparatif. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu penanganan pada pembuatan lempengnya, di mana pada penanganan lempeng itu diusahakan tidak meninggalkan sidik jari ataupun keringat pada sorben lempeng KLT. Karena adanya noda sidik jari, keringat, atau kotoran dalam lempeng KLT itu menyebabkan munculnya noda tambahan yang tidak diinginkan, yang juga dapat mengganggu keberadaan noda analit. Selain itu penting juga pada teknik pencucian KLT, lempeng KLT maksud saya diperlukan untuk menghilangkan kotoran dari lempeng, baik itu berasal dari bahan pengikat lempeng maupun dari atmosfer yang terabsorpsi ke dalam lempeng. Selanjutnya, juga diperlukan aktivasi lempeng yang tujuannya untuk menghilangkan kelembapan air atmosfer yang terabsorpsi dalam lempeng. Proses aktivasi lempeng dapat digunakan sebelum kita melakukan proses KLT. Nah, kenapa sih kita menggunakan kromatografi lapis tipis preparatif? Karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu pemisahannya lebih baik karena berasal dari karena bercak yang dihasilkan itu berupa bercak yang tidak bergerak, mudah mengambil senyawa-senyawa yang terpisah secara individu dengan jalannya mengerok dan mengumpulkan tiap-tiap lapisan. Nah, cuplikan yang dilarutkan dalam sedikit parut sebelum ditotolkan pada plat KLTP, itu konsentrasi cuplikannya harus sekitar 5-10%. Cuplikan ditotolkan berupa pita yang harus sesempit mungkin karena pemisahannya tergantung pada lebar pita. Penotolan dapat dilakukan dengan pipet atau tangan, tetapi lebih baik menggunakan penotolan otomatis. Pita yang kedudukannya telah diketahui, selanjutnya akan dikerok dari plat dengan spatula atau alat pengerok yang berbentuk tabung, sehingga dilanjutkan dengan menguapkannya pada sonikasi. Nah, tapi sebelum di sonikasi itu dilakukan pencairan dan disaring menggunakan metanol. Nah, sebenarnya sonikasi itu apa sih? Sonikasi adalah metode gangguan sel yang memanfaatkan energi suara atau gelombang suara frekuensi untuk memecahkan sel. Nah, pada percobaan ini digunakan sonikator BAT, yaitu metode sonikasi yang tidak langsung di mana penagas air digunakan. Nah, dalam sonikasi BAT, itu energi ultrasonik ditransmisikan ke penagas air yang kemudian dimasukkan ke dalam bejana atau beberapa tabung sampel, yaitu vial dalam hal ini. Nah, metode ini paling efektif untuk sampel yang kecil. Sonikator BAT sendiri itu memisahkan sampel dari sumber energinya. Selain itu, juga untuk menghindari kontaminasi silang dari sampel dan kontaminasi erosi oleh erosi ujung probe dapat dicegah dengan sonikator BAT tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kromatografi lapis tipis dilakukan dengan mempersiapkan fase diam dan fase geraknya, yaitu sama seperti kromatografi lapis tipis analitik, tetapi yang membedakannya adalah fase diamnya saja, di mana pembuatan fase diamnya itu dilakukan secara langsung. Selanjutnya, pada KLT analitik dilakukan untuk memperoleh eluan terbaik yang akan digunakan oleh KLT preparatif untuk memperoleh ekstrak tunggal dari senyawa yang kita inginkan. Selanjutnya, elusi berganda adalah cara untuk memisahkan analit dengan fase eluan yang berbeda. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.